tiga. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Terima. Seka baba. Kibara basaka. Kibara baba. Kibara baba seke. Kababa baba. Kiara baba. Kiara baba se. Era basaka baba. Ora basaka baba. Kira basaka baba. Saya ditolong ya. Ora basaka baba. Era basaka la baba. Era basaka la basaka. Era la basaka baba. Era basaka baba. Era basaka baba. Era basaka baba. Era la basaka baba. 1, 2, 3. In Jesus name. Ora basaka baba. Api. Biar. Lepas. Haleluya. Yes, amen. Ya, amen. Ya, Yesus. Amen. Ora basaka ya rala basaka baba ya rala basaka. Api kudus Tuhan membakarkan menguasai tempat ini, menguasai kami. Yes. Amen. Haleluya. Haleluya. Api kudus-Mu Tuhan, bakar mereka, bakar. Ora basaka ya rala baba ya baba. Tidak satu pun di antara mereka yang dilalui, tidak satu pun di antara mereka yang dilalui. Ora masyaka ya rala babas. Mengalir. Bawa mereka Roh Kudus masuk dalam takhta-Mu Yesus yang kudus, supaya mereka dapat menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hati mereka seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Kami percaya Yesus, yang datang kepadamu tidak ada yang sia-sia, yang sakit pulang disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sepatah kata Tuhan kata semua jadi. In Jesus name, dalam nama Yesus, terjadilah. Kalau ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu kebenaran firman untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Santet, guna-guna, sihir, tenung, mantra, orang-orang kuat, kuasa-kuasa gelap yang coba ingin mengganggu jemaat Tuhan, yang coba ingin mengganggu orang-orang Kristen, kami satukan hati iman kami usir, kami
kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan atas semua mereka, dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, 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 dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, wilayah daerah yang ada sekitar sini Tuhan jamah, Tuhan urapi semua. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kekuatan Tuhan, yang mampu mengalahkan kuasa kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, karena kerajaan Tuhan bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Biarlah kuasa-Mu hari ini mengalir atas kami semua, mengalir in Jesus name, mengalir bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, sembuh dengan bilur Yesus, sembuh dengan bilur Yesus, sembuh dengan bilur Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jalan, yang mati bangkit, yang sekarang berbeban berat dilepaskan, yang sekarang banyak masalah diberi jalan keluar, yang sekarang mereka terpuruk ekonominya diberkati in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ora ya kama yuri hesa kama ula kama yuri asaka baba la hama yohema na ina ora ina ula ya kama yuri ya hera basaka ma ula kama yuri ya kama baba hera la basaka ma ora la basa abi. Terima penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya merasakan hadiratnya sedang, haleluya. Oh, hadirat urapan kuasanya sedang dicurahkan atas kita. Hadirat urapan kuasanya sedang dicurahkan atas kita, sedang dicurahkan atas kita. Oh haleluya, mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Tuhan Yesus, tak ada satupun di antara mereka yang pulang dengan kecewa. Semua pulang, mereka membawa oleh-oleh dari Tuhan, menerima mujizat, karena ini adalah hari mujizat bagi kami. Kami adalah anak mujizat, anak perjanjian, ahli waris yang berhak untuk terima semua apa yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya. Tidak satu pun firman-Nya yang kembali sia-sia. Langit boleh berlalu, bumi bisa berlalu, firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jadikan aku saksi bagi mereka, bukan hanya berkhotbah, bukan hanya membicarakan sesuatu, tetapi aku menyampaikan apa yang sudah ku kerjakan, yang sudah ku alami bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan haleluya. Lebih meriah lagi, haleluya, haleluya. Saudara, coba kita lihat cuplikan di sini ya. Mana lebih semangat, saudara dengan mereka? Oke, saudara kasih. Ya, itu namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Ya, gereja itu eklesia, kumpulan orang percaya. Ya, ya, tanpa tembok, temboknya nggak ada. 1000 pintu, pintunya banyak. Ya, saudara, kalau mau ke gereja tanpa tembok 1000 pintu, saudara bisa masuk dari depan Masjid Istiqlal, jalan saja, ya, dari pagar-pagarnya. Nanti di samping pagar itu ya. Besok kita ada pesta anak domba Allah di situ, atau ada ibadah. Saudara cecar sambil coba-coba cari yang tadi ya. Ya, supaya kita mau cek ya, semangatnya lebih
semangat mana gitu ya dengan kita ya. Jadi saudara kasih, gereja tanpa tembok ini ya, ini saudara sudah 7 tahun jalan. Jadi waktu 7 tahun yang lalu Tuhan bicara kepada saya ya, supaya menggembalakan mereka. Saya sempat berdialog dengan Tuhan ya, atau sedikit protes lah ya, bagaimana saya bisa menggembalakan mereka. Mereka ini kan orang-orang jalanan dan juga bukan Kristen lagi ya. Ya kalau saya khotbah saja sekali 2 kali mungkin mereka bisa terima, tapi kok beberapa kali saya nggak kasih mereka makan, minum ya, susu dan yang lain-lain, ini mereka bisa protes. Kau bilang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi kami lapar, kau nggak kasih makan ya. Anak-anak kami ini ya kekurangan gizi, kau tidak kasih susu ya. Itu yang ada dalam benak pikiran saya ya, itu yang ada dalam benak pikiran saya, saudaraku yang saya kasih ya. Tetapi saudara, Roh Kudus ya meneguhkan hati saya untuk tetap taat dan setia ya. Saya taat dan setia, dimulai dari 7 orang, sekarang puji Tuhan setiap hari Kamis 100-an orang yang hadir. Itu yang sudah percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi selama 7 tahun jalan, 1000-an orang lebih yang tadinya mereka Bani Kedar Rebayot bisa menjadi orang Kristen ya. Bahasa yang mudah, tadinya mereka bukan orang Kristen, bukan orang percaya ya, tapi mereka bisa menjadi orang percaya. Ini semua karya Tuhan. Ini semua karena Roh Kudus yang menjamah mereka. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, saudara. Mohon maaf karena saya ya dapat info dari admin waktu itu diundangnya awalnya di hari Minggu. Ya, kalau di hari Minggu saya memang tidak bisa karena setiap hari Minggu kurang lebih hampir 200-an orang sudah menunggu ya, menunggu saya di tempat pelayanan saya ya, di Taman Kencana ya. Saudaraku yang saya kasih, mereka dari Sabang, Maroke, Miangas, Rote, bahkan sampai dari mancanegara ya, mereka datang. Jadi ada yang datang jam 6, ada datang jam 7, ada datang jam 8, jam 11 kita mulai pesta anak domba Allah ya. Kita mulai pujian penyembahan, khotbah kurang lebih 45 menit atau 1 jam paling lama. Baru saya doakan mereka satu persatu yang sakit-sakit. Saudara, jadi yang saya doakan itu bisa ratusan orang. Makanya kalau kali 3 menit aja, kali 100 orang, bayangkan saudara. Makanya ibadah kami di sana jam 11, selesainya itu bisa jam 4 sore. Ya, sampai nanti akhirnya sudah ada yang berpulangan juga, yang sudah doakan, ada yang berpulangan, ada yang masih tinggal. Ya, tadi waktu saya sampai sini juga saya agak agak shock gitu, bertanya-tanya loh, ini gimana ya? Udah mau jamnya, orang kok belum ada. Sedangkan di tempat kita jam 6 pagi sudah ada orang. Jam 6 pagi ibadah, jam 11, jam 6 pagi sudah ada orang. Saya kaget waktu saya parkir mobil, ada mobil lagi dekat ke saya. Saya bilang ini pasti ini minta didoakan. Ini pasti tahu kita. Ini pasti tahu kita. Jangan turun dulu kita, jangan turun. Nanti habis didoakan dia langsung pulang, saya bilang. Ya, baru saya suruh admin telepon, ya ibu di sini mungkin pengerja atau apa ya. Nah, ibu itu turun, baru kami turun. Nah, ternyata ya Bapak inilah yang bersama kita ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, memang kita taruh di TikTok ya, cuma mungkin karena kurang viral yang ditaruh di TikTok ini, mungkin itu yang membuat ya kurang orang datang ya. Padahal setiap minggu yang datang dari wilayah Jabodetabek ini, dari wilayah khususnya daerah Karawang ini ya, ini jumlahnya cukup banyak di sana. Karawang, Bekasi itu yang mendominasi ya kehadiran di tempat kami setiap minggu ya. Jadi saudara saya kasih, rumah kesembuhan ini ya, saya baru buka 14 kali.
14 kali ibadah, tapi yang hadir full terus. Ya, full terus, saudara. Awal mulanya, saudaraku yang saya kasih, kita hanya pakai ruang tamu yang mungkin muat hanya 70 orang, ya, karena bangkunya pun 70. Tapi hari pertama itu yang hadir 100 orang lebih. Jadi banyak yang berdiri. Nah, terus kita beli bangku lagi besok, yang hadir tambah banyak lagi. Iya, kita sampai pakai ruang makan penuh. Ruang tamu yang harusnya untuk keluarga, kita angkat semua sofa-sofa ke atas penuh. Sampai akhirnya saya berpikir gimana ini? Ya, akhirnya saudara yang harusnya itu terbuka biar matahari masuk ke rumah, kita tutup, ya, karena garasi mobil saya itu satu sini, di sininya plong supaya ada masuk udara. Nah, itu kita tutup, ya, pakai sekarang itu, ya, yang seng baja itu, ya. Ya, saudara, itu pun penuh. Jadi TV-nya ada, kalau saya nggak keliru 9, ya, TV. Jadi yang bisa melihat saya khotbah, ya, hanya yang di ruang tamu, yang lainnya di luar, di ruang utama saja, yang di ruang tamu dan di ruang makan, yang kurang lebih bisa 40 orang juga nggak bisa lihat saya, hanya lihat TV, ya. Bapak ini saksinya, ya, yang hadir ini, ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah saudara yang Alkitab katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Yesus datang ke muka bumi ini, dia bukan membawa agama. Dia juga bukan memberikan kepada kita agama, tapi dia membawa kerajaannya. Jadi waktu dia turun ke bumi ini, saudara, kerajaannya pun turun. Bukan dia turun terus kerajaannya nggak turun, tidak. Jadi makanya dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, mungkin ada yang bertanya, sorga gimana? Kosong dong. Tuhan itu maha hadir. Haleluya. Ya, jadi kita nggak usah bahas itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di bumi, kerajaannya bersama dia. Itu sebabnya saudara, setiap kali Yesus, ya, berjumpa dengan orang-orang yang dia jumpai, dia selalu berkata kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika dia difitnah oleh ahli Taurat, orang Farisi, bahwa dia menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul, dia berkata, ya, kalau aku menyembuhkan dengan kuasa Roh Allah, artinya kerajaan Allah bukan hanya dekat, tapi kerajaan Allah sudah ada bersama-sama kamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kerajaan Allah ini bukan halusinasi dan juga bukan sekedar janji-janji palsu, tapi kerajaan Allah ini nyata, saudara. Kita lihat, ya, kalau dokter menyembuhkan orang itu harus disuntik, kadang malah disuntik mati, ya. Ya, saya selama sebulan ini 4 kali dipanggil ke rumah sakit di Jakarta, termasuk Siloam dan yang lainnya. Saudara, semua pasien yang saya tanya, ya, kata keluarganya, tadi waktu dibawa ke rumah sakit masih bisa jalan, setelah di rumah sakit koma. Ya, setelah dioperasi nggak sadar-sadar. Ya, saudara, tapi tidak ada satupun orang yang berani nuntut dokter. Walaupun orang itu mati, tetap harus dibayar biayanya. Betul atau betul? Iya, harus dibayar. Tapi bagaimana kalau pendeta doakan orang tiba-tiba mati? Saya yakin pendetanya bisa masuk penjara. Minimal diperiksa polisi dulu lah. Kok mati ini orang? Kenapa? Kan begitu. Iya, saudara, inilah membuktikan bahwa roh-roh dunia ini lebih kuat. Roh-roh dunia ini lebih berkuasa. Ya, sehingga mereka bisa berbuat apa saja, ya, untuk bertindak kepada orang-orang yang mereka memang tidak suka. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih Tuhan Yesus, coba kita lihat cuplikan ini, ya. Ya, ini ada seorang ibu yang anaknya harus dioperasi, tetapi dengan kuasa doa anaknya tidak jadi dioperasi. Dia punya kelenjar getah bening,
atau boleh dikatakan seperti tumor lah begitu ya. Iya, saudara kasih harus operasi, tetapi ya setelah didoakan, minggu yang berikutnya dia datang, anaknya tidak jadi dioperasi karena dokter bilang anaknya sudah sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Coba kita tampilkan ya. Ini kemarin kan bawa ke sini jantung sama benjolan paru sudah agak kecil. Oleh! Saudara, kesaksian ibu ini ya. Kapan ibu yang datang kemari didoain? 3 minggu. Ya, 3 minggu lalu saya tahu ya. Sudah punya jantung kata dokter. Udah bagus setelah didoain. Benjolannya berkurang. Kecil. Insisten tanpa operasi. Out, iso operasi, out, lepas. Oke, saudara. Kalau nggak salah dari Banten ya. Ya, oke, saudara. Kita cepat beralih saja ya. Ini ada seorang Kapospol Langkat yang cuci darah seminggu 2 kali ya. Dan dokter katakan tidak bisa tidak cuci darah. Ntar dulu, saya ngomong dulu. Tidak bisa tidak cuci darah. Karena kalau ditampilkan gitu aja nanti mereka nggak tahu. Tidak bisa tidak cuci darah, harus cuci darah. Ya, seminggu 2 kali. Dan saudara, keluarga istrinya sudah bilang begini ya kepada istrinya, udah relakan saja. Ini polisi ya, relakan saja. Saudara, dia dari Jakarta, dari Medan dia telepon admin. Ya, telepon admin. Ya, Pak, ini ada polisi dari Kapospol ya, Kapospol Langkat ya Medannya. Ini di TikTok juga ada, saudara. Jadi nggak bisa dibohongi ya. Kalau bohong dia akan tuntut kita ya. Jadi saudara saya kasih, keluarga polisi ini bilang, Pak, tidak ada lagi harapan. Hanya satu-satunya kami mau ketemu Bapak karena kami yakin di dalam Yesus pasti bisa sembuh. Ya, saudara, pas mau terbang hari Jumat sore ya, karena hari Minggunya kita ibadah ya. Jadi pas Jumat sore dia mau terbang, dia telepon dulu karena orang yang cuci darah seminggu 2 kali itu nggak kuat duduk lama, ya, apalagi di pesawat. Jadi dia minta doakan dulu, saudaraku yang saya kasih, terbang. Waktu sampai di Jakarta dia nggak kasih tahu kalau sudah sampai, ya. Jadi malam minggunya admin bilang, Pak, ini yang polisi dari Langkat, ya. Dia bilang keluarganya telepon. Pas saya telepon, saudara, itu wajah pucat, tertidur. Dia nyewa homestay lah ya, seperti hotel gitu, untuk menunggukan hari Minggu. Saudaraku yang saya kasih, sudah pucat karena sudah seminggu gak cuci darah. Harusnya cuci darah ya. Jadi sudah pucat. Istrinya sampai bilang, Pak, kami harus bawa ke rumah sakit, harus cuci darah. Jangan. Kalau kamu cuci darah, kamu nunggu minggu depan lagi baru bisa ikut bersama kami pesta anak domba Allah di tempat ini. Jangan. Saya doakan dalam nama Yesus, lihat video call. Dia jalan. Saudara, puji Tuhan, saudara. Ya, wajahnya berubah, nggak pucat lagi. Minggu besok dia datang, masih pakai kursi roda. Ya, 2 hari lagi setelah minggu dia datang sendiri, pas memang nggak ada ibadah. Terus saya katakan, lepas kursi roda, lepas, dia bisa jalan. Dia bisa jalan, saudara. Dia juga kurang percaya kalau dia sudah sembuh. Karena saya bilang, Bapak pasti sembuh. Karena Bapak sudah 10 hari nggak cuci darah, tapi makin sehat. Jadi orang kalau sudah cuci darah seminggu 2 kali harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah pasti kalau menurut ilmu kedokteran lewat. Koed, tewas, meninggal dunia. Ya, saya katakan sudah sembuh. Dia kurang puas. Dia pergi ke dokter. Dan dokter berkata, ginjalnya bukan hanya sembuh, tapi sudah pulih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita dengar kesaksiannya. Seorang Kapospol Langkat, polisi Langkat, di TikTok ada ya. Yang datang kemarin. Sudah datang. Ini bersaksi ya. Saudara, kemarin jalan tidak bisa. Ini tidak bisa. Sekarang dia bisa jalan sendiri. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Dia datang untuk bersaksi. Dia datang untuk bersaksi. Ini dari Langkat. Ya. Harusnya saudara seminggu cuci darah 2 kali. Setelah kemarin didoakan, saya bilang jangan cuci darah. Sudah 10 hari nggak cuci darah. Kalau menurut ilmu kedokteran,
polisi dilangkat. Iya. Ini buktinya ya. Saudara, dia cuci darah, ini buktinya. Pak, seharusnya Bapak kan seminggu cuci darah 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Ya. Tapi setelah saya datang kemari dan didoakan oleh Pak Pendeta, sudah 10 hari saya tidak menjalani cuci darah. Dan saat ini sudah bisa berjalan. Haleluya. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dinyatakan dokter bahwa ginjal saya sudah normal. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ya udah, dia siapa? Kapospol, coba. Saya dari Perangkat, Sumatera Utara. Bapak datang kemari hari apa? Berapa minggu yang lalu? Hari Jumat minggu lalu. Harusnya sudah cuci darah 2 kali. Ya, tapi nggak cuci darah. Puji Tuhan, kan saya bilang ke Bapak kan, sebelum sembuh jangan pulang berangkat. Betul kan? Ya, saudara Bapak sekalian, saudara ini sekarang ya sudah dinas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sudah dinas di Kapospol Langkat ya. Kalau saudara ya pingin ngecek, coba aja kalau ada uang main-main ke sana, coba ya, biar dengar kesaksian dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang namanya kerajaan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kuasa sudah mulai hilang dari gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan tidak bisa buat apa-apa lagi. Gereja Tuhan hanya takut dengan kelompok-kelompok tertentu yang laki-laki tapi pakai dasar, yang laki-laki hanya ada jenggot, tidak ada kumis. Ya, gereja-gereja Tuhan takut, asal disuruh tutup. Saudara, gereja tanpa tembok 1000 pintu sudah berjalan 7 tahun. Berkali-kali disuruh tutup, tetapi sampai hari ini tidak bisa ditutup. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, jadi saudaraku yang saya kasih, ini gereja tanpa tembok 1000 pintu ini, saudaraku yang saya kasih. Kenapa kita bilang tanpa tembok? Temboknya nggak ada. Kenapa 1000 pintu? Pintunya 1000. Ya, pintunya 1000. Anda bisa jalan dari depan kantor sekretariat negara, terus, itu kurang lebih 900 meter. Ya, Anda bisa nemukan di sana nanti ya. Kalau enggak dari Monas, Anda bisa masuk dari situ. Anda juga bisa masuk dari Istiqlal, dari depan jalan ya. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, saya tidak perlu panjang lebar menceritakan bagaimana tantangan kami di sana. Yang pertama, tantangan dari pihak-pihak kadrun yang nggak senang, ya. Dan pernah ada ormas resmi yang namanya Anti Pemurtadan Indonesia. Anda boleh lihat di Google saja ya, searching nanti muncul. Mereka datang dan mereka menginterogasi semua jemaat-jemaat, dan semua jemaat bilang, kami datang kemari atas kesadaran kami sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kerajaan Allah sudah menguasai mereka, saudara. Jadi mereka tidak ada lagi, saudaraku yang sekasih, takutnya. Jadi kerajaan Allah harus nyata dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan gedung. Gereja Tuhan yang saya maksudkan adalah saudara. Iya, kamu, iya, bapak, ibu. Semua kita kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat juga bagaimana kuasa kerajaan Allah ini bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi bisa menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Siapa yang tidak kenal Nini Roro Kidul? Jadi pagi-pagi saya didatangi seorang ibu, dan ternyata saudara, dia memiliki roh Nini Roro Kidul. Silakan. Ya.
saudara, kalau di daerah Jawa ini Nili Rokidul ini sangat terkenal. Tapi kalau di Medan ini yang paling terkenal itu Sisingamangaraja. Dan oke, kita selesaikan dulu. Ya. Tuhan Yesus, saya percaya, saya sudah dilepaskan dari roh. Ini roh hidup. Hari ini roh hidup. Ini roh hidup. Hari ini, ya, api. Hari ini roh hidup. Kau tidak berhak. Ada sesuatu. Minum ya. Ya, saudara, kalau di daerah wilayah pantai selatan itu yang terkenal Nini Rokidul. Tapi kalau di Medan itu banyak orang lebih kagum dengan Sisingamangaraja. Kemarin Minggu ya kita didatangi oleh roh Sisingamangaraja. Nih, coba kita lihat. Sebentar, saya akan jelaskan. Saudara, ini sebentar. Ibu ini lumpuh sudah lama sekali. Umurnya udah hampir 90 tahun. Umurnya udah 90 tahun. Lumpuh sudah lama sekali. Bertahun-tahun. Lihat, siapa yang membuat dia lumpuh? Dia sama sekali nggak bisa. Melangkah satu langkah pun dipegang tadinya nggak bisa. Tapi setelah kita doakan, dia ngamuk. Dia mengatakan dia adalah Sisingamangaraja. Coba kita tampilkan bersama. Kita tonton bersama. Bisa jalan. Hah? Bisa. Oh, nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa ya udah ya. Berarti dia nggak bisa. Kita doain aja. Dalam nama Yesus. Abi, lepas. Orang masak apa ini. Lepas, keluar, Abi. Siapa? Tidak. Setan. Tidak. Itu siapa? Tidak. Siapa? Lepaskan dia. Dan itu siapa? Sisingamangaraja. Oh, sekarang ikuti doa saya. Iya, ikuti doa saya. Sisingamangaraja itu kecil sama Yesus ya. Mana lebih besar? Kuasa Yesus atau Sisingamangaraja? Tuhan Yesus. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati. Terima Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan dan Yesus yang dahsyat yang luar biasa. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya saudara, Yesus datang ke bumi ini, dia bukan memberikan agama, tapi dia memberikan dirinya beserta seluruh kerajaannya. Makanya saudara bukan orang lain baginya, karena saudara anak-anak kerajaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya tanya sama Tuhan tadi, ya, sifat anak kerajaan itu seperti apa ya? Sifat dasarnya. Sifat dasarnya. Coba kita baca dalam firman Tuhan dulu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Kita baca sama-sama. Sifat dasarnya ya. 3 2 1. Ya, tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sifat dasar anak kerajaan itu sifat dasarnya adalah iman. Haleluya. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya saudara, Alkitab bilang Roma 1 ayat 17, di situ dikatakan, coba Roma 1 ayat 17. Ya, Roma 1 ayat 17 baca sama-sama 3 2 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Jadi orang benar itu hidup bukan karena uangnya. Orang benar itu hidup bukan karena pangkatnya. Orang benar itu hidup bukan karena sekolah tinggi. Orang benar itu hidup karena iman. Yang percaya katakan amin. Jangan tanggung-tanggung, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya ya, tadi sudah saya katakan sama saudara saya cari itu yang percaya katakan amin ya. Tapi mungkin dia lupa ya untuk menampilkan itu. Jadi memang kalau di tempat kita kan dia sudah terkoneksi semua ya. Saudara, memang ini tempat cukup bagus ya. Tempat kita berantakan, tetapi boleh saya katakan ya, untuk media itu kita lengkapin semua. Jadi memang itu yang kita lebih utamakan, karena supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya menikah dengan istri saya ya, dan saya bilang sama istri saya, kamu berhenti kerja ya, kamu melayani bersama saya. Terus dia bilang, kita makan apa? Jemaat 3 orang, kita makan nasi, makan ikan, makan sayur. Ya uangnya dari mana? Saya ambil uang 50.000. Ini kamu coba makan uang ini. Lah kok saya disuruh makan uang? Ya kamu jangan tanya uang, kita nggak makan uang. Saya bilang, kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan singkong. Singkat ceritanya saudara, dia berhenti kerja. Saudaraku yang saya kasih, waktu itu masih dapat pesangon ya. Tapi ke-4 bulannya pesangonnya habis ya. Waktu itu kalau saya nggak keliru sudah mengandung anak yang pertama sekitar umur 4 bulanan lah ya. Saudara, uang habis. Jadi kami makan pakai nasi putih saja ya. Terus istri saya bilang, karena kamu suruh saya berhenti kerja, jadi beginilah kita. Dia bilang, kita makan pakai nasi putih, nggak ada ikan. Dia bilang. Saya bilang, itu ada ikan. Mana itu? Mana itu? Kamu nggak lihat, aku lihat. Saudara, kan masalah di keluarga ya, bertengkarnya nggak selesai-selesai karena topik pembicaranya nggak nyambung gitu ya. Yang dibicarakan tadi saudaraku yang saya kasih bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Paham? Haleluya. Bisa aja saudara yang di pojok sana nggak lihat saya, coba pejamkan aja matamu. Bukan berarti saya nggak ada, saya ada. Cuma kau nggak lihat saya, ya kan? Nah, makanya saya bilang jangan persoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Saya lihat. Jadi kau nggak lihat, saya lihat. Jangan kita berdebat. Ambil cuci tangan. Ya, ambil cuci tangan saudara. Ya. Jadi saya makan pakai original punya ya, nggak pakai sendok, pakai tangan ya. Jadi saya pas doa, Tuhan Yesus terima kasih Engkau sudah siapkan ikan. Kami siap untuk mensantapnya dalam nama Yesus. Saudara, pas saya selesai doa gitu ada yang ketok pintu. Wah, saya udah firasat ini. Haleluya. Iya, langsung saya buka itu pintu ya. Ada seorang ibu bilang, Pak, saya lagi masak, terbayang-bayang wajah Bapak. Istri saya mulai melototin saya. Nggak apa-apa, kan yang terbayang-bayang bukan saya bilang. Ya kan kalau orang lain boleh dong terbayang-bayang. Iya, bayang-bayangin saya, ya saya nggak bisa larang dia kan. Iya, ya ini anekdot aja ya. Saudara, akhirnya ibu ini pulang. Kita buka dalam nama Yesus 5 potong ikan mas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Diarsik lagi saudara. Haleluya. Iya, waktu itu anak saya yang pertama itu saya cari itu masih umur 4 bulan di kandungan. Jadi baru saya dan istri saya. Jadi 2 potong pagi kami makan, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Haleluya. Itulah iman.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa enggak tambah satu lagi saja supaya jangan kami rebut-rebutan masalah ikan ini? Ya kan? 5 udah dia kasih, masa tambah satu aja nggak bisa? Tapi Tuhan bilang supaya kau tetap ingat, kau bukan lagi 2, tapi kau 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Makanya orang Kristen tidak boleh bercerai ya. Tidak boleh ya. Kita bukan 2 tapi 1 ya. Saudaraku yang saya kasih, puji Tuhan, pernikahan kami ini dikaruniain Tuhan 5 anak. Anak yang pertama tadi si Secar, Joshua Onesto ya. Kenapa Joshua Onesto? Onesto dari bahasa Italia artinya jujur. Karena banyak Joshua nggak jujur, saya tambah aja Onesto biar jujur. Tapi betul loh, dia jujur loh. Bener loh, jujur. Ya, saya taunya yang asli jujurnya itu kemarin, saudara. Ya, kemarin itu ada orang datang, ya, entah dari mana, lupa saya dari perumahan mana, minta doakan. Minta doakan, dia bilang begini sama saya, Pak, di pertama kali Bapak buat ibadah kesembuhan di sini saya datang. Puji Tuhan Pak, saya sembuh. Karena kalau dokter bilang dia nggak bisa sembuh sebab itu penyakit syarat kejepit yang harus dioperasi, dia nggak mau operasi, dia takut karena berbahaya di bagian-bagian tertentu. Saudara, sembuh dia. Nah, saking senangnya dia pergi ke Eropa. Jalan-jalan, tak gimana, kabur lagi. Makanya dia datang. Ya, makanya Pak saya bilang jangan sembuh permanen supaya datang-datang terus. Iya, saudara, singkat ceritanya setelah saya doakan, ya, dia katakan, Pak, ada berkat nih. Dikasih ke saya kantongi. Iya, saudara, saya panggil Joshua, saya panggil anak saya juga, si Secar ini, karena mereka pelayanan full timer juga, sama seperti saya. Tidak ada kerjaan yang lain-lain, ya, hanya melayani Tuhan saja. Jadi, ya asal saya ada berkat, kita harus bagi-bagi. Ya, jangan hanya pintar kali-kali, nggak pintar bagi-bagi. Ya kan? Iya, banyak di gereja pintar kali-kali, nggak pintar bagi-bagi. Ya, jadi saudaraku, ya kita sekarang rileks aja ya. Karena tadi yang saya bayangkan ini orang-orang sakit semua nih. Ternyata saya lihat sehat-sehat semua. Ya udah begini aja lewat banyak saya pikir. Ya, tapi mungkin ada yang sakit-sakit dalam tetap kita doakan ya. Ya, karena ada juga yang sakit dalam kan nggak bisa kita lihat. Yang kita bisa lihat kan kalau orang sakit lumpuh, ya mata buta, ya tuli, ya kalau yang sakit dalam sesak-sesak kita nggak ngerti ya. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih sama dia berkat. Nih berkat. Nanti yang ini untuk abangmu, ini buat kau. Kira-kira 2 menit dia bilang, Pak, Bapak memang dapat berapa? 2 juta. Aku bilang, saya udah dikasih 500.000 Pak. Ini saya kembaliin lah uang yang dari Bapak. Ah, jujur dia. Ini kan sorak-sorai Bapak. Haleluya. Dia jujur. Haleluya. Makanya saya kasih Joshua Onesto biar jujur terus ya. Iya. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, ya, karena dia berpikir ya, walaupun saya dikasih 2 juta kan saya membiayain hidup, makan dan semuanya, listrik dan segalanya kan begitu. Ya, kalau dia 500.000 kan buat dia sendiri. Iya, saudara. Jadi singkat ceritanya, saudaraku yang saya kasih, anak saya yang ketiga itu Sadrak Devan. Ya, Sadrak Devan. Devan itu ya, yang kasih nama Devan itu ada Polwan. Akpol tahun berapa, sekarang sudah pangkat AKBP kalau saya nggak keliru ya. Jadi dia bilang tambah Devan. Devan apa ini artinya? Ini milik Tuhan. Dari bahasa India mana, saya juga ya udahlah gitu-gitu aja kan. Haleluya. Saudara, ada terlewatkan kesaksian saya. Ya, anak saya pertama ini saudara, saya udah bilang sama istri saya, anak kita ini laki, kita beri nama Daniel. Padahal dokter bilang istri saya baru mengandung 1 bulan. Dan tidak ada ilmu medis, ilmu kedokteran manapun yang bisa tahu anak itu laki-laki atau wanita. Terkecuali sudah 3 bulan ke atas mungkin bisa tahu ya. Itu pun kadang nyelempit dia, sembunyi, susah. Iya, iya kan? Paham maksud saya? Ya, ini sebulan saudara, itu masih berbentuk darah harusnya kan? Masih berbentuk darah. Iya, saudaraku yang saya kasih,
ya ada jemaat, ada orang-orang yang saya layani selalu intimidasi saya. Kalau anakmu nanti bukan laki-laki bagaimana? Namanya Daniel, ya kan? Nanti nama dia Daniel, ya ada orang yang namanya ya si Deborah misalnya, atau si Esther lah. Iya, Daniel dan Esther pacaran, padahal sama-sama iya sama-sama perempuan. Ya saudara, aku kasih waktu dia lahir saudara, ya saya langsung bilang, Tuhan jangan permalukan saya, jangan permalukan saya. Ini sudah banyak sekali orang yang mendengar. Langsung saya tanya sama perawatnya ya, iya, woi, anak saya ini perempuan atau laki-laki? Wow, dia bilang ini ada titiknya. Langsung bilang, Yesus Wakbar, Yesus Wakbar. Saya bilang, iya, karena saya dari Islam kan, jadi saya langsung senang sekali. Jadi keceplosan ngomong begitu. Jadi saudara akhirnya, ya si perawat ini bilang, Bapak bisa ajan tapi beda katanya. Iya. Singkat ceritanya saudara, anak saya laki-laki, ya. Singkat ceritanya laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Karena saya nggak minta-minta. Laki-laki kayak biarin, mau perempuan biarin. Anak yang keempat, saya bilang sama istri saya, pertandingan bola malam ini jangan sembarangan. Kita harus doa dulu, karena kita harus dapat perempuan. Ya ini istri saya, kami doa. Bahasa rolah macam-macam lah ya. Mulai pertandingan, ayo 3, 2, 1 pertandingan mulai. Ya masa nggak tahu sih maksudnya. Ya, singkat ceritanya saudara, ya dokter katakan istri saya ini sudah hamil 1 bulan. Ya, saya langsung beri nama anak itu Deborah. Wah, bayangkan kalau laki-laki. Nama laki-laki Deborah lucu kan? Iya, lucu ya. Jadi umur 4 bulan si Deborah di kandungan istri saya ini, ya, saya saudaraku yang saya kasih pergi pelayanan ke Timur Leste waktu itu. Iya, pergi pelayanan ke Timur Leste, dan setelah saya melayani jiwa-jiwa, ada yang berkata, Maromak Pak Bensa. Saya bilang, apa itu artinya Maromak Pak Bensa? Maromak itu Tuhan, Pak Bensa itu artinya yang diberkati. Jadi Tuhan memberkati. Woi, pulang saya ke Indonesia langsung saya katakan namanya tambah Deborah Pak Bensa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, pas lahir, wah langsung saya tanya itu perawatnya, ya, laki-laki atau perempuan? Puji Tuhan, benar, anak saya yang keempat perempuan. Tuhan tidak pernah salah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Anak yang kelima, saudaraku yang saya kasih, saya tidak palah ngebet begitu. Mau laki kek, mau perempuan terserah lah. Ya, puji Tuhan saudaraku yang saya kasih, laki ya. Harus Anda ingat ya, bukan anak yang terakhir, anak yang kelima. Iya, karena beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 6 tahun yang lalu, apa 7 tahun yang lalu ya, saya pernah pelayanan, udah lama lah, mohon maaf, lama, mungkin udah 9 tahun yang lalu. Saya pelayanan di Singapura, saya bilang anak yang ketiga, saya bilang, anak yang terakhir, saya bilang. Ya, nggak lama lagi saya kesana lagi. Anak saya 4. Loh, kata Bapak dulu udah terakhir 3. Jadi ini bukan anak yang terakhir ya, anak yang ke-5. Jadi sekali waktu siapa tahu saya kemari, iya, kalau saya bilang anak saya 6, jangan bilang saya pendusta. Karena saya tidak bilang anak terakhir, anak ke-5 Pak Gembala ya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya luar biasa Tuhan memelihara hidup kami. Kami hanya hidup dengan iman, karena orang benar hidup oleh iman. Karena kami tidak punya perusahaan dan tidak kerja di perusahaan, dan juga saudara saya tidak punya pohon kelapa sawit, tidak punya pohon karet.
biarlah pohon kelapa sawitnya punya saudara, tapi buahnya kasih saya. Paham nggak? Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya kerajaan Allah, saudaraku yang saya kasih, ini bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apapun yang kita perlukan sudah ada di dalam kerajaan itu. Asal saudara percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Bayangkan saudara, ya, setiap Kamis, besok nih, ya, makanya saya juga tadi bilang sama istri, gimana ini ya, kamu bisa kuat nggak ini? Ya, karena saudara, besok kita harus pelayanan di situ dan kita masak. Saudara, itu 100 bungkus lebih. Ya, pertama dulu kita beli di warung Padang. Kita kasih sama mereka dari warung Padang. Mereka bilang dikit kali nasinya Pak. Padahal 1 bungkus 25.000. Ya, nasinya dikit. Terus kalau dia pakai ikan, ikannya kecil. Kalau dia pakai rendang, rendangnya kecil. Akhirnya saya bilang sama tim, bagaimana kalau uang ini yang kita berikan di warung Padang ini, 100 bungkus ini, sekitar 2 juta sekian, kita kelola sendiri. Siap. Wah, saudara, kalau kita masak rendang, rendangnya gede-gede. Kalau kita buat goreng ayam, ayamnya besar-besar. Nasinya itu 4 kali lipat dari warung Padang. Wah, jadi saudara, sekarang anak-anak di sana di gereja tanpa tembok itu asal ditanya warung Padang atau ibu gembala yang masak? Ibu gembala. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bukan hanya besar ya, tapi enak. Iya. Saya nggak pakai bahasa Arab, nanti saya masalah ya. Ada dalam bahasa Arabnya itu ya, biar busuk asal besar, nggak apa-apa busuk asal besar, gitu ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya saudaraku yang saya kasih, orang benar itu hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Kalau saudara hidup oleh iman, saudara tidak akan bakal susah. Saudara tidak akan bakal susah. Ya, kenapa? Karena saudara, iman ini akan terus membawa saudara dan memimpin saudara kepada kebenaran. Haleluya. Ya, makanya saya katakan, saudaraku yang saya kasih, sifat dasar ya anak kerajaan itu hidupnya dengan iman. Itu sifat dasarnya. Ya, saudara, yang kedua sifat dasar ya anak kerajaan itu, sifat dasarnya itu kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Oke, 3 2 1. Ya, saya senang sekali dengan ini tadi ya. Pikirkan perkara yang di atas. Saya senang. Ya. Tetapi kalau kita baca ayatnya itu di Kolose 3 itu ya, baru selanjutnya ada Yesusnya ya. Ya, kalau kita lihat di Kolose pasal 3 ya, di Kolose pasal 3 saya bacakan ya, Kolose pasal 3. Bisa ditampilkan aja, tampilkan coba. Kolose 3 ayat 2. Ya, kalau saya nggak keliru ayatnya di situ ini ya. Oke, 3 2 1. Ya, terus ke bawahnya. Sebab iya, saudara, di sini ada kamu sudah tersembunyi bersama Kristus. Jadi bukan kita lagi, tapi Kristus. Makanya saudara, ketika kita pikirkan perkara di atas, maksudnya bukan yang di atas ini. Iya, karena saya beberapa kali ketemu dengan pejabat Kristen, ya, jenderal, ya. Kalau ngomong begini dia, padahal dia waktu itu Kapolda Bali, ngomong dia gini, ini semua Pak Pendeta karena di atas, karena yang di atas. Ya, padahal
Yang di kantornya itu pangkatnya masih kompol, jauh di bawah dia lah. Dia orang nomor 1 di Bali. Iya kan? Saya bilang sama dia, yang di atas ini plafon Pak, aku bilang. Jadi seringkali saudara, orang Kristen itu berat menyebut nama Yesus. Padahal ketika Yesus kita tinggikan, dia tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, Allah, di atas segala ilah, Raja, di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, saudara, orang yang paling berbahagia. Dulu kalau saya lagi sembayang, itu nggak boleh tepuk tangan. Iya, pasti diusir. Iya, jangan saudara nanti kalau masuk masjid tepuk tangan, saudara diusir. Ya, jadi saudara bahagia, saudara boleh tepuk tangan kan? Tapi jangan tanggung-tanggung. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya sifat dasar anak kerajaan itu adalah kadosi. Ya, kudus itu dalam bahasa aslinya kadosi, menghususkan dirinya bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Menghususkan dirinya bagi Tuhan. Terus saudara, buah-buah yang lain apa? Buah-buah yang lain itu penyembahan, pujian, ya, berbagi kasih dan sebagainya. Tetapi sifat dasar yang dua ini, inilah sifat dasar orang Kristen. Pertama, hidup dengan iman. Yang kedua, harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya tahu kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi setelah kita terima kasih karunia, kita harus betul-betul menghargai, menghormati kasih karunia itu. Ya, saya kasih jasa sama saudara. Ya, saudara ambil. Sampai di rumah saudara injak-injak. Bagaimana perasaan saya? Saya tanya, kenapa kau injak-injak? Ini pemberian, saya nggak beli. Ini kasih karunia. Saudara, saya tahu saya diselamatkan karena kasih karunia. Saya dulu Islam. Awal mulanya hanya saya. Keluarga saya semua itu nggak suka saya. Tapi dengan doa puasa, 7 tahun kemudian, ibu saya lagi sembahyang subuh. Saudara, dia dijumpai Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayah saya ikut Yesus. Abang saya ikut Yesus. Adik saya sudah sekolah teologi, sudah selesai. Yang dulu bilang saya orang gila-gila. Ya, saudara, ponakan saya. Sekarang kami 50+1 sudah menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, kenapa saudara? Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Iya. Saudara, sekarang di tempat pelayanan kita, saudara, itu yang datang bukan hanya Kristen saja. Kemarin dari Jogja ada 5 orang Islam, ya, yang berkerudung. Ya, nanti kalau saudara mau lihat YouTube-nya, ya, itu tampilnya di minggu yang akan datang, ya. Jadi 5 berkerudung. Saya selalu bilang, kalian masuk kemari, artinya kalian sudah siap, karena di sini ada kamera. Ya, jadi kalian sudah siap. Puji Tuhan. Ibu tadi yang berkerudung tadi, saudara, tadi dia nggak bisa baca karena rabun jauh. Ya, dia nggak bisa baca jarak 4 meter aja dia nggak bisa baca. Tapi setelah didoain, dia bisa baca. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudaraku yang saya kasih, ya, hampir setiap minggu saudara-saudara kita Muslim ikut serta di sana. Ibadah bersama-sama kita. Tapi bukan mereka jadi Kristen. Saya nggak tahu setelah pulang jadi Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Tapi intinya mereka ke sana hanya ingin minta doakan. Ya, saya selalu bilang, saya sebelum doakan, saya harus khotbah dulu. Iya. Jadi biasanya mereka-mereka yang Islam itu, saudara, mereka agak di ruang tamu, ya. Jadi, tapi setelah didoakan mereka maju, baru mereka maju, ya. Iya, saudara saya kasih, puji Tuhan, ya. Ya. Polisi-polisi pun banyak disembuhkan. Coba ada salah satu polisi aja, coba tampilkan. Nanti saudara lihat aja ya. Polisi-polisi Momere disembuhkan. Itu kalau nggak salah di YouTube itu udah 800.000 yang nonton. Iya. Nah, ini polisi ini sakit kepala. Apa?
Ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudaraku yang sekasih, dia ini, si polisi ini, kupingnya mendengung terus tiap hari. Ya, nah, ketika didoakan tadi bilang sudah hilang. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau ada yang lain, coba, ya polisi-polisi yang rame itu Masih bisa hanya bengkak ya. Ah, coba. Dalam nama Yesus sembuh. Oh iya jauh ya. Dalam nama Yesus kuasamu bekerja mengalir. Yang bengkak sembuh dalam nama Yesus. Dia akan bersaksi nanti. Yang menyembuhkan Yesus. Injil sebenarnya. Mengalir. Oke, api Roh Kudus sedang bekerja. Api, mengalir. Injil terima. Lepas. Kuasa-kuasa gelap. Setan ini santet guna-guna emosi, suami apapun. Nama-nama jenis yang mengganggu kakinya dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Mengalir. Lepaskan. Lepas. Dalam nama Yesus lepas. Lepaskan dia. Dalam nama Yesus. Ibu, Tuhan, kau tidak boleh. Ini nyanyi di lagu. Kau tidak boleh ganggu ibu Indah. Siapa nama? Indah apa ya? Siapa? Indah? Ya. Maksudnya kau lepasan mana ini? Indah lepas. Kau lepasan. Kalau nggak mau lepasan, aku bakar kau. Api. Kau lepasan. Kau bakar. Keluar ya. Keluar. Lepas. Ya, itu dibahas ya. Tuhan Yesus sangat percaya. Sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Saya sudah dibebaskan. Ayo, saya sudah dibebaskan. Ayo ikuti, saya sudah dibebaskan. Kalau kamu mau ikuti ini kasihan, saya nama Indah ya. Indah kan begini terus, ikuti. Saya sudah dibebaskan. Tadi kau bisa bilang Yesus, karena saya sudah dibebaskan. Tidak. Ya, saya sudah ikuti doa saya. Saya sudah dibebaskan. Ikuti doa saya. Saya sudah dibebaskan. Oke, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus. Saya. Lepas. Amin. Lepas. Yesus kau tidak ada. Lepas. Ya, dalam nama Yesus. Ikuti doa saya supaya kau lepas. Ikuti doa saya. Kamu sudah dilepaskan, itu sembuh. Itu kaki ini sudah. Ya, ini saudara, kalau saudara dia kan pakai celana panjang. Ini kakinya yang satu segini kena santet. Setelah kita doakan, kakinya pulih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba ada yang satu lagi tuh. Ada tadi yang di TikTok yang baru, coba. Iya. Oke, saudara. Ada yang tadi yang baru dimasukkan situ. Oh, ini lain ya. Oke lah, ini nggak apa-apa. Saudara, ini saudara sebentar. Ini dia dari Sidikalang datang ke Jakarta
mau bebas, pasang ring. Setelah didoakan, dokter bilang, ih, kok sudah sembuh? Ayo kita dengar cerita. Lubatan jantung, out, pas, gula, lubatan jantung dalam nama Yesus. Fungsi ginjal kurang dalam nama Yesus. Terima. In Jesus' name. Terima dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya oleh darah Yesus untuk dosa, untuk maut, untuk penyakit, untuk masa lalu, untuk masa depan, saya katakan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus. Amin. Ya, oke ya. Saudara sebentar. Besoknya dia cek ke dokter, sembuh. Jadi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia datang. Ini kesaksian dia. Ini orangnya. Oke. Ini masih pagi, terus seorang bapak yang datang ya, kemarin kita ikut KKR di rumah kesembuhan, dan bapaknya harusnya dokter pasang ring ya, tapi puji Tuhan nanti kita dengar aja kesaksiannya. Gimana Pak? Ceritanya Pak? Menurut pemeriksaan saya sudah harus pasang ring pada bulan Oktober atau November. Ternyata ada dari sekitar Medan. Jadi saya dikeluarkan di sini hari Minggu yang lalu. Ya, atas berkat Tuhan tidak jadi pasang ring sesuai dengan pemeriksaan kateterisasi pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa yang lalu ternyata bersih, tidak jadi pasang ring. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, hari ini mujizat milik saudara. Saudara jangan hanya cerita mujizat, tapi mujizat harus menjadi milik saudara. Mungkin saudara nggak sakit seperti bapak-bapak tadi, tapi keluargamu mungkin bermasalah, mungkin keuanganmu, mungkin juga usahamu dan seterusnya. Saya percaya mujizat Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah, karena kasih kuasanya tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa, yang meriah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib. Saudara yang belum tahu TikTok Rizky Lubis, ini lagi viral-viralnya ini ya. Ya, TikTok Rizky Lubis saja ya. Jadi setiap hari pasti ada yang diupload, karena setiap hari Minggu ya pasti ada mujizat. Entah 7 orang yang dapat mujizat, yang matanya tadi buta 1 bisa melihat, yang tadi tuli. Kalau tuli banyak banget. Jadi kalau siapa-siapa yang tuli di sini, nah ini sembuh di sini. Kalau tuli-tuli ya, haleluya. Apalagi rohnya yang tuli, cepat sembuh. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Mohon maaf karena kami memang pulangnya jauh. Tadi aja sampai kemari 2 jam lebih. Ya. Ini sudah mau jam 9 sekian. Saya percaya mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri yang mau didoakan, ya. Nanti saudara yang penyakit-penyakit dalam saya tidak bisa praktekkan, nanti saudara ke dokter sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Yang mau didoakan, ya, yang didoakan pengurapan silakan. Yang mau didoakan, supaya kenapa saya singkat, supaya saya punya waktu. Jadi jam 9 kami harus sudah kembali, supaya jam 11 kami sudah di rumah, karena besok kita akan pelayanan khusus anak jalanan, saudaraku yang saya kasih. Ya, haleluya. Saudara, luar biasa ya. Di anak jalanan itu, saudaraku yang saya kasih, kami tidak punya sponsor. Maksudnya sponsor itu begini ya. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkata, Pak, tiap minggu dari saya 2 bungkus nasi. Tidak ada. Ya, tapi puji Tuhan, sudah 7 tahun jalan gereja itu sampai sekarang tetap. Bagi saudara yang mau ikut, besok jam 2 sudah ada di depan Mabesat dekat Istiqlal ya. Ya, saudara yang juga mau berkati gereja tanpa tembok boleh di situ nanti ya, Anda minta nomor ininya, karena kami memang tidak punya sponsor. Ya. Oke, kita doa ya.
Hadirat urapan kuasamu bekerja. Urabashaka ya rabashaka marabashika baba baba basi. Kiarala babashaka baba. Angkat 12 tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Saya akan doakan pengurapan dulu, baru nanti saya akan doakan saudara yang sakit-sakit. Ya. Doa pengurapan ini sekaligus ya, semua. Tolong dibantu hamba-hamba Tuhan ya. Urabashaka baba rabashika daba rabashaka takara labashaka baba. Mari kita menyembah semua. Uriaka baba ya rabashika rabashaka takura labashaka baba baba. Hadirat urapan kuasamu menguasai mereka. Urayaka bashika rabashaka lababase. Terima in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu apa yang ada di hatimu, Tuhan tahu semuanya, segalanya apa yang ada dalam pikiranmu. Hari ini Tuhan berkata, marilah kepada yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Tuhan berikan kelegaan hari ini. Urabasakara labasadada. Siapkan. 1, 2, 3. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Terima. Seka baba. Kibara basaka. Kibara baba. Kibara baba sike. Kababa baba. Kiara baba. Kiara baba base. Era basaka baba. Ora basaka baba. Kira basaka baba. Saya ditolong ya. Ora basaka baba. Era basaka rala baba. Era basaka rala basada. Era la basaka baba. Era basaka baba. Era basede. Era basaka baba. Era la basaka baba. 1, 2, 3. In Jesus name. Ora basaka baba. Api. Biar. Lepas. Apapun yang mengganggu tubuhnya. Out. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, out. In Jesus name. Di sini nggak ada ini Pak ya. Nggak ada yang ini. Headset. Nggak ada mic yang ini. Oh, haleluya. Terus. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Abi. Bakar. Lepas. In Jesus name. Urabasaka baba. Erabasaka. Terima. 1, 2, 3. Urabasaka maralabas. Terima. Biarin. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima. Lepas. In Jesus name. Lepas. 1, 2, 3. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Pengurapan Tuhan bekerja. Pengurapan Tuhan mengalir. Pengurapan Tuhan terima. Pengurapan double porsi. Abi, bakar, lepas. Oh, pengurapan Tuhan. Pengurapan, pakai dia. Oh, kerajaan Allah datang atasnya. Oh, karunia kesembuhan berikan. In Jesus name. Oh, rabashaka baba baseka rala bashada. Rabashaka baba baseka dada. Oh, rabashaka baba baseka dada. Oh, rabashaka dada. Oh, rabashaka baba baseka. Bisu dan tuli. Out. Lepas. Bisu tuli autis. Out. Lepas. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima penuh. Kuasamu bekerja.
Tuhan kuasamu bekerja. Ora basyakara la baba. Mengalir. Saudara yang punya sakit-sakit khusus, tapi cepat ya, cepat langsung ngomong. Kanker, Tuhan Yesus, kanker sembuh. Dicek besok, kanker sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kanker sembuh. Oke, silakan yang lain. Ibu kenapa? Hah? Benjolan di payudara. Dalam nama Yesus, benjolan hilang dari payudaranya, hilang. In Jesus name. Terima. Penuh. Ibu kenapa? Kista. Oh, ternyata banyak yang sakit juga. Kista tiroid dalam nama Yesus. Orama sakaralabas. Sembuh dalam nama Yesus. Mengalir. Terima. In Jesus name. Jari-jari 7 tahun nggak bisa gini ya. In Jesus name ya. In Jesus name. Nah, sekarang ibu begini. Sudah bisa ibu goyang. Terus. Yang kencang. Dalam nafas yang kencang. In Jesus name. In Jesus name ya. In Jesus name. Up. Terima. Ora pasaga. Ah, sekarang ibu. Ya, terus. Ya, coba. Maksud saya selama ini bisa gini nggak? Ada perubahan nggak? Selama ini bisa gini nggak? Jauh. Sekarang makin dekat. Ah, ibu udah bisa. Ibu udah bisa tuh. Terus dalam nama Yesus. Ya, ibu aliran kesembuhan sudah mengalir. Tinggal ibu praktekkan. Ya, dalam nama Yesus. Apa ini? Benjolan dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urabasyakara la babasikada dada. Irabasikana. Mana? Irala basyakata. Uramasakata gara la. Irabasakata gara. Irala basyakara la babasikada dada. Ibu sakit apa? Benjolan di belakang. Oh, benjolan. In Jesus name. Terima. Ibu apa? Benjolan. Terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Lepas. In Jesus name. Jongkok. Diri. Jongkok diri. In Jesus name. Nah, sekarang Bapak lari. Lari kencang. In Jesus name. Ya. In Jesus name. Terus lari kencang. Lari. Ya, dalam nama Yesus. Saudara, mohon maaf, kami mau pulang. Oke. Kenapa? Kista sembuh dalam nama Yesus. Saya urapi ya, kamu ya. 1, 2, 3. Kista sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mana Bapak stroke? Dalam nama Yesus, stroke ringan sembuh. In Jesus name. Udah ya? Kenapa Bapak? Empedu dalam nama Yesus. Sembuh. Kelebihan cairan dalam nama Yesus mengalir. Sembuh. Ora basyakara laba. Oh, lepas. Lahela. Seka Baba. Hey. Kenapa dia? Kakinya sakit, Pak. Kaki. Kenapa kakinya? Sakit dalam nama Yesus. Pak, ibu nggak bisa jongkok. Dalam nama Yesus. Bisa jalan, nggak bisa berdiri lagi. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Sekarang ibu sendiri ya, saya doain ya. Dalam nama Yesus. Ibu jongkok. Diri. Ya. Dalam nama Yesus mengalir. Ibu lompat. Nah, sekarang ibu tarik nafas. Ibu jongkok. Sudah? Jongkok. Habis jongkok diri. Dalam nafas diri. Jongkok. Diri. Ya. Terus jongkok. Dalam nama Ibu tarik nafas. Jongkok. Ibu diri.
Ya, jongkok. Ibu jongkok. Saya nggak bantu ya. Diri. Jongkok. Ya, diri. Jongkok. Sendi-sendinya pulih. Jongkok. Diri. Jongkok. Ya, ibu tarik napas. Ibu tadi bisa lari kencang nggak? Nah, ibu dalam nama Yesus pulih ya. Sembuh ya. Haleluya. Oke saudara. Ya, nanti lain waktu kita buat secara khusus ya. Ya, oke ya. Terima kasih karena waktu ya. Tuhan kasih. Ini udah jam 9 ya. Kita mau pulang 2 jam perjalanan kurang lebih. Oke, Tuhan berkati ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Arisminus, Ibu dan anak-anaknya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk melayani kami tempat ini. Mungkin next kita bisa adakan lagi Pak ya. Jangan kapok datang ke Kerawang Pak. Baik saudara, terima kasih juga untuk saudara yang sudah hadir, baik jemaat maupun saudara para undangan. Biarlah malam hari ini kita boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan kita tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan ruang. Kita memiliki roh kudus yang sama yang dimiliki oleh Bapak Pendeta Arisminus, dan kita terus berdoa supaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan dalam iman. Mari saya nanti waktu ini kita akan tutup sama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkat ajaib telah Kau nyatakan pada kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Arisminus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau yang telah menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau telah membebaskan mereka yang terbelenggu, dan Engkau telah memberikan kelegaan bagi mereka yang mengalami kesesakan. Kami percaya Tuhan, mujizat sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu sudah kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang sudah disembuhkan, kami sembuh permanen dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sudah dilepaskan, dibebaskan secara permanen dalam nama Tuhan Yesus. Pakai terus Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Arisminus Tuhan. Melaluinya Tuhan, banyak orang yang disembuhkan, melaluinya Tuhan, banyak orang yang dibebaskan. Nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kepelayanannya Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya, berkati seluruh tim pelayanannya, diberkati juga jemaat yang digembalakannya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terus melimpah atas mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pelihara kami, tibakan ke rumah kami lagi selamat, tidak kurang apapun. Jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan apapun Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Dan akhirnya saudara, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Berkat damai, sejahtera dan sukacita, kasih karunia dan anugerah